Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abi Andria. Kali ini saya juga punya cerita baru, dan ini cerita berdasarkan cerita dari temen gitu kan, yang dia seorang tukang sate kalau tidak salah ya. Jadi dia bercerita pengalamannya saat dia jualan sate di malam hari ya. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh katanya, dan mungkin bisa dibilang hal yang sangat horor gitu kan, mengerikannya. Tapi itu juga bisa dibilang ada lucu-lucunya katanya. Jadi ini nggak tahu benar, nggak tahu dia bercanda gitu kan, ceritanya seperti apa ya. Oke, kali ini akan bercerita kisah dari tukang sate, namanya kalau tidak salah Kang Iding gitu kan. Ngiringan Habib mah. Dan ini kisahnya ya, dan ini Kang Iding ini merupakan teman saya waktu saya SD gitu kan. Oke, jadi waktu itu sekitar jam 1 malam gitu kan, Kang Iding lewat di bawah pohon beringin kan, kebayang gitu kan, di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman. Kebayang gitu kan. Wah, emang. Karena katanya untuk ke rute masuk rumah warga itu harus lewat pohon besar tersebut ya, ke daerah pemakaman gitu kan. Jadi harus lewat sana ya, karena tidak ada jalan lain gitu kan. Bayangkan udara terasa dingin, suasana sepi ya, seperti suasana hati pemuda jomblo ditinggal selingkuh pasangannya. Bayangkan sehingga gitu lah gitu, tak sepi nantinya. Tiba-tiba di atas pohon terdengar suara menirukan gini dah. Ada suara seperti ini nih. Wah, pasti tahu dong itu suara apa? Ya betul, suara tukang lotek lagi korek kuping kegelian. Salah, lain tukang lotek sih. Ya kuntilanak namanya, lagi gelantungan di atas pohon, bayangkan gitu kan. Wah, perasaan kan si Kang Iding terparuh gitu, anjrit, kayak nukia kerdagang aing diganggu kudu kieu gitu kan. Akhirnya orang Noma pasti kan langsung kabur ya, orang Noma pasti merasakan ketakutan dan lari gitu kan biasanya. Tapi sebagai pelaku UMKM yang sedang dikejar setoran ke si bos gitu kan, dan cicilan Bang Emok gitu kan harian ya, jadi dia pikiran pertamanya, wah Rizky Mangges cuma satu, wah ini mah ada target pasar baru, jadi berani gitu kan. Saya targetin aja nih, ada pasar target baru gitu kan. Saya harus berani gitu kan. Jadi katanya saya beranikan gitu, nengok ke atas gitu kan. Lalu saya bilang gitu kan sama yang di atas tadi gitu kan, saya tanya seperti ini, Mbak mau beli sate gitu kan. Saya berarti ketawa gitu kan, jirwanian sih nomornya gitu kan. Lalu dia melayang turun ke bawah gitu kan. Pas di depan saya dia nanya pakai suara menggema gitu kan, ada sate apa mas gitu kan. Wah, lalu saya jawab gitu kan, ada sate ayam dan sate sapi mbak, tapi kalau dulu masih ada sate kudanil, tapi dilarang sama pemerintah karena dilindungi, jadi dilarang, sekarang nggak bisa jualan lagi. Saya jawab seperti itu gitu kan. Mau yang mana nih, jadi nggak, berapa tusuk gitu kan, saya bilang ke si kunti itu gitu kan. Dia mikirnya lama banget gitu kan, lama mikir, lalu dia bilang gitu kan, akhirnya dia ngomong gitu kan, sate ayam 100 tusuk nggak pakai lama. Wah, 100 tusuk banyak banget gitu kan. Wah, rezeki itu kan. Itu dalam hati kan si Bang Iding itu kan, anjay ya kuntilanak teh rombongan study tour banyak amat dalam berarti pesan 100, tapi tidak naon gitu kan. Karena saya kuat gitu kan, saya siapkan semuanya gitu kan, demi omset pokoknya bakarlah itu sate ya, gitu kan. Dibakar sate, pas asapnya mulai mengepul gitu kan, tiba-tiba si kuntilanak batuk-batuk gitu kan, dan berkata ke si Mas Iding gitu kan, asapnya bisa dikondisikan nggak, polusi nih gitu kan, dada saya sesak katanya. Oh my Si Mas god. Iding mengerutkan nadi gitu kan sambil mikir, nah protes atuh teh, Mbak Anda kan hantu, kata si Mang Iding itu kan, masa Anda takut sama asap sate? Anda kan tinggalnya di alam gaib, bukan di wilayah bebas asap rokok gitu kan, kenapa harus takut sama asap sate gitu kan, aneh dong gitu kan. Lalu si Kang Iding gitu kan mengerutu dalam hati gitu kan, kayaknya hantu zaman sekarang teh manja ya, kurang edukasi surviving di daya manusia gitu kan, kelehan gitu kan, pusat asap sate wakil gitu kan, hati anak gitu kan. Oke, sehingga cerita kan 100 sate sudah siap matang gitu kan, sudah siap disantap ya. Saya bungkus rapi ya mbak ya gitu kan, ini totalnya 150.000 mbak gitu, sambil dibungkus rapi, dibungkus mau dikreasikin tuh, lalu dikasihkan gitu kan, 150.000 mbak gitu kan. Dia menerima bungkusan itu ya, lalu dia menerogoh sesuatu dari balik baju putihnya gitu kan. Saya udah deg-degan gitu kan, wah takut dikasih daun kering ini kayaknya, biasa kan tuh uang kuno ya, sepertinya hal itu kan, cerita-cerita yang berkembang kan biasanya seperti itu, dikasih daun ya, bukan uang gitu kan. Ternyata dia ngeluarin handphone, bayangkan, yang lain itu udah pecah retak gitu kan, segala penjuru, mirip serangan Persib ke Persija gitu kan, pada retak itu layarnya gitu ya. Lalu si Kunti itu bilang begini gitu kan, Mas
bisa curious gak? Waduh, saya kaget dong, kata si Mang Iding gitu kan. Astagfirullahaladzim, si Mang Iding teh, dunia udah gila kayaknya. Kuntilanak aja minta pakai keris gitu kan. Luar biasa media sosial gitu kan, sampai segininya gitu kan. Saya jawab aja, Mbak, boro-boro pakai keris, Mbak. Sinyal di bawah promo ini cakra, Mbak, nggak ada sinyal sama sekali. Tes aja tuh, saya bilang kayak gitu kan. Si Kunti langsung pasang muka sedih gitu kan. Ya mas mah, udah atuh lah, saya nggak pegang cash nih. Uang cash saya masih di dalam celengan babi ngepet katanya, belum sempat dicairin. Waduh, saya bilang begitu. Celengan babi ngepet, apalagi kalau orangnya kayak apa gitu kan. Oke, karena kasihan saya kan sebagai manusia kan, harus punya jiwa kasihan ya. Lalu akhirnya saya gratisin aja itu pas sate 100 itu saya ibadah gitu kan. Udah gratis aja. Tapi saya minta tolong ya gitu kan, Mbak. Promosiin sate saya ke teman-teman Mbak gitu, tapi dengan tolong nanti bayar gitu kan. Nah, sudah itu diangguk-angguk kan, lalu pergi melayang terus kabur gitu kan. Pergi aja. Saya bilang, enak banget saya kasih 100 sate gratis gitu kan. Dan apa yang terjadi besok tahu nggak gitu kan, setelah saya kejadian malam ini gitu kan, kata si Bang Iding gitu kan. Dagangannya rame banget di malam-malam hari gitu kan, dari mulai jam 1 sampai jam setengah 3 gitu kan. Tapi yang datang bukannya manusia, genderuwo, pocong, sampai tuyul bawa mangkok, bayangkan. Waduh, halo, ada kumaha jualan saya cerita duit kumaha, iya. Warung sate saya malah jadi festival kuliner gaib nasional katanya, kata si Maiding teh. Waduh, berhasil tapi kayak kieu mah asa mungulnya cek saya. Terus jadi pesan saya mah kalau malam-malam ketemu hantu teh jangan takut ya, siapa tahu mereka tuh cuma lapar ya, pengen makan berenya. Tah gitu lah nya. Tapi pastiin gerobaknya teh supportnya pembayaran digital, ulah makan wae nya, ulah cash wae. So atuh ikutin zaman gitu kan, curious gitu kan, biar nggak seribet saya barusan kata Kang Iding gitu tah. Oke lah, itu ya cerita yang mungkin sedikit ngebagongkeun merenya ting bener ting teh eta cerita si Kang Idingnya tukang sate malam hari dagang pagat kudu kitu merenya. Tapi karena saking dia berani, tidak takut, dan akhirnya dia justru melakukan hal seperti barusan, berani banget itu kan. Sampai jadi dia menawarkan, akhirnya dia harus memberikan sate gratis sebanyak 100 biji kepada makhluk tadi ya. Oke, itulah cerita malam ini yang mungkin agak sedikit liurnya. Baiklah, direct di kolom komentar ya. Jadi kalau Anda menjadi si Kang Iding mau seperti apa gitu kan, apakah sama kayak Kang Iding atau ya lari terbirit-birit gitu kan, silakan di kolom komentar. Kalau Anda punya cerita yang sama, oke, nanti akan saya ceritakan. Silakan nanti kolom komentar punya, Pak saya punya cerita ini nih, tolong dong dibahas. Oke, saya nanti ceritakan. Silakan di kolom komentar atau kirimlah ke email saya ya, nanti saya akan coba ceritakan kisah-kisah Anda. Oke, saya Andri, ciao, dadah. Pokoknya selamat bahagia, selamat liburan, dan pokoknya selamat menjaga aktivitas, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.